Masih bersama kami di Presisi Pagi. Seksi Hubungan Masyarakat Polres Rembang, jajaran Polda Jawa Tengah bersama Bayangkari Cabang Rembang melaksanakan kegiatan bakti sosial di sekitar Bundaran Pasar Induk Kota Rembang. 50 paket nasi kotak dibagikan kepada masyarakat di depan pintu masuk pasar. Sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, Seksi Humas Polres Rembang bersama Bayangkari Cabang Rembang melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan dimulai dari arahan yang dilakukan Kapolres Rembang, AKBP Suryadi, kepada personel Seksi Humas Polres Rembang dan Bayangkari Cabang Rembang mengenai netralitas Polri dalam pemilu 2024. Personel Seksi Humas Polres Rembang dan Bayangkari Cabang Rembang berangkat dari Mapolres Rembang menuju Bundaran Pasar Induk Kota Rembang. Paket nasi kotak dibagikan kepada masyarakat, khususnya yang berada di depan pintu masuk pasar. Kegiatan bakti sosial kepada masyarakat merupakan program kerja Kapolres Rembang, AKBP Suryadi, yang dilakukan setiap minggu. Dalam kegiatan bakti sosial, Seksi Humas Polres Rembang bersama Bayangkari Cabang Rembang menyediakan makanan berupa 50 paket nasi kotak. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dan menjadi amal ibadah Polres Rembang terhadap warga yang membutuhkan. Tim Humas Polres Rembang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kementerian Perhubungan akan memisahkan pelayanan penyeberangan penumpang dan barang di musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau kesiapan pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan Gilimanuk jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi dalam meninjau Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk Bali. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Untuk kelancaran arus kendaraan terutama di hari libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Ketapang hanya akan melayani kendaraan penumpang saja, sedangkan truk pengangkut barang akan dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Wangi. Rekan-rekan wartawan, bahwa kita memang mengidentifikasi ada 3 titik yang memang ada kemungkinan krusial, yaitu Merak, Cipali, dan Cirebon. Dan di sini maka hari pertama kami ke lapangan melihat ini karena memang terjadi satu lonjakan yang luar biasa beberapa waktu yang lalu dan itu tidak terantisipasi. Sejak 2 bulan yang lalu kami sudah sampaikan kepada Korlantas maupun BNPB, dan sekarang ini atau sebelumnya kita hanya bicara Ketapang tanpa koordinasi dan tanpa tambahan. Sekarang sudah dilakukan satu tambahan dan koordinasi. Saya terima kasih disebut ada satu tambahan dermaga dan daya dukung parkir di Bulusan. Dan kita juga mengatur 2 pelabuhan yang lain, 2 Tanjung Wangi dan Jangkar. Jangkar itu memang Banyuwangi itu kapal-kapal truk yang melempar. Jadi dapat menginformasikan apabila ada truk tidak boleh ke Ketapang atau Bulusan, tapi Banyuwangi dan juga Jangkar. Bahwa di Banyuwangi ada kemungkinan macet, Polres sudah menyiapkan kantong ya, yang menunjukkan itu tidak terjadi sesuatu. Berita gembira juga dari evaluasi kita dengan Pak Kakor Lantas dan Dirut, ada tambahan 5 kapal yang relatif besar sehingga daya tampung yang akan menyeberang ke Bali akan bertambah dengan baik. Nah, dengan tambahnya itu dan bertambahnya pelabuhan, maka yang akan terjadi adalah visi rasionya itu lebih rendah. Jadi visi rasio yang tadinya average ya antara 0,5
07 sampai 068 menjadi 057 atau 58. Korps Lalu Lintas Polri siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya untuk mengatur lalu lintas sekitar pelabuhan. Di pelabuhan, baik itu di Ketapang, di Jangkar, maupun di Burusan, kita akan melakukan mengalihkan atau stop kendaraan ya masuk ke tempat parkir. Ketika nanti kalau sudah pelabuhan kosong, kita akan suplai kendaraan ke pelabuhan. Itu yang kita lakukan. Selain pemisahan dermaga kendaraan dan penambahan kapasitas, PT ASDP Indonesia Ferry juga memperlakukan pengaturan penjualan tiket online untuk mengurangi potensi antrean kendaraan. Apa yang berbeda dibandingkan dengan tahun lalu? Yang pertama adanya penambahan pelabuhan di Jangkar. Ini di situ Bondo. Jadi nanti truk-truk yang beratnya sekitar 40 ton akan diarahkan oleh kepolisian untuk menuju Jangkar, itu di situ Bondo. Jadi tidak ada lagi truk yang menuju Lambar atau Lombok melalui Ketapang. Nah, kemudian yang kedua yang berbeda ada lahan dulu kurang lebih kalau teman-teman dari sini kendaraan 10 menit saja, itu di mana seluruh kendaraan truk yang menuju Bali mengangkut logistik. Biasanya kalau liburan di Bali itu kebutuhan logistik juga meningkat pesat, akan diberangkatkan dari lahan atau pelabuhan yang di Bulusan. Kemudian yang ketiga yang berbeda dengan tahun lalu, diberlakukan tadi disebutkan Pak Menteri dan Kakor Lantas, geofencing istilahnya. Jadi kurang lebih ini membatasi penjualan tiket di berbagai pelabuhan itu, terutama Merak Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, beda-beda radiusnya. Kalau di Ketapang itu radius 2 km, kalau 2,6 km, kalau di Gilimanuk 2 km. Turut hadir dalam peninjauan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Laut Antoni Arief Priadi. Tim NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.